Persepsi publik terhadap menteri saat ini bervariasi, dengan banyak yang meragukan integritas dan kemampuan mereka dalam menangani isu korupsi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan. Kebangkitan isu korupsi di kalangan menteri mencerminkan tantangan besar bagi pemerintahan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Ini menjadi perhatian utama bagi banyak pihak. Meskipun masih ada menteri yang dianggap kompeten, seperti Budi Sadikin, perhatian publik tetap tertuju pada mereka yang terlibat dalam masalah. Hal ini menciptakan ketegangan di masyarakat. Prabowo seringkali menunjukkan kemarahannya secara spontan, seperti saat memukul meja. Ini mencerminkan sifatnya yang mudah tersulut emosi, terutama dalam situasi tegang. Selama menjabat sebagai manajer kampanye, Prabowo memberikan dukungan berupa fasilitas, seperti helikopter, kepada timnya. Ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan keberhasilan tim dan loyalitas mereka. Di sisi lain, Prabowo juga dikenal peduli pada anak-anak yang menghadapi kesulitan, memberikan bantuan pendidikan meskipun dalam kondisi sulit. Ini menunjukkan sisi empati dan tanggung jawab sosial yang dimilikinya. Namun, mengumpulkan bukti untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia seringkali sulit, membuat proses hukum jadi rumit dan tidak efektif. Akibatnya, banyak tersangka dibebaskan. Ketidakadilan yang dialami oleh korban, serta keturunan mereka, akibat stigma sosial dari masa lalu, seperti yang terjadi pada orang-orang yang dituduh berhubungan dengan PKI, tetap menjadi masalah. Banyak yang merasa tertekan dan takut untuk kembali ke tempat asal mereka. Dalam konteks ini, perlunya upaya untuk membersihkan nama baik korban yang teraniaya tanpa menghidupkan kembali isu PKI menjadi penting. Ini adalah aspek krusial dari proses rekonsiliasi sosial di Indonesia. Di tengahnya, banyak orang baru yang tidak memahami perbedaan antara produk halal dan haram, menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Proses sertifikasi halal seringkali sulit dan mahal, membutuhkan keahlian khusus. Keberadaan peralatan pengujian yang minim di desa juga memperumit proses ini. Sebuah contoh yang baik datang dari Gus Dur, yang menunjukkan sikap sederhana saat memilih makanan halal. Ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang halal dan haram. Kasus ketidakadilan, seperti yang dialami Guru Supriyani, mencerminkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik. Banyak guru kini merasa terancam oleh kemungkinan kriminalisasi. Dampak dari ketidakadilan sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan radikalisasi dan ketidakpuasan. Ini menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menanggulangi korupsi dan ketidakadilan perlu ditingkatkan. Meskipun ada kemajuan, perilaku korupsi tetap menjadi masalah serius di kalangan pejabat. Kejahatan seperti pencurian saham seringkali melibatkan dokumen palsu dan kolusi, yang mengakibatkan banyak orang kehilangan haknya meskipun secara hukum sah. Proses hukum seringkali tidak adil, di mana pihak yang benar bisa kalah di pengadilan. Ini menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat yang berpotensi menyebabkan konflik. Pernyataan Prabowo mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih dan demokrasi sangat relevan. Ia menekankan bahwa dukungan kepada pemerintah seharusnya tidak berlebihan atau menjurus pada glamor. Anggota DPR memiliki hak untuk belajar ke luar negeri setiap tahun, yang bisa meningkatkan pengeluaran anggaran negara. Hal ini menciptakan tekanan pada sumber daya keuangan yang terbatas. Perbandingan antara studi luar negeri dan konsultasi online menjadi topik penting. Ketersediaan teknologi memungkinkan anggota DPR memperoleh informasi tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Pentingnya penegakan hukum dan keadilan dalam pengelolaan anggaran sangat krusial. Menurut Bank Dunia, penegakan hukum yang baik dapat memberikan dampak positif pada pengelolaan sumber daya negara. Ada pandangan bahwa kekuasaan dapat menciptakan uang, dan uang dapat memberikan kekuasaan. Hal ini menciptakan siklus yang mempengaruhi motivasi orang untuk terlibat dalam politik. Sejumlah pengusaha berambisi untuk menjadi menteri meskipun ini bisa mengganggu perusahaan mereka. Banyak yang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis saat menjabat di kabinet. Pengaturan kabinet saat ini menunjukkan ketidakpastian dan kurangnya otoritas. Ini menyebabkan keraguan di masyarakat mengenai efektivitas dan legitimasi pemerintah saat ini. Peran masyarakat sipil dalam mendukung demokrasi dan pendidikan sangat vital untuk perkembangan negara. Ini menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk diskusi publik. Pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah saat ini.
Pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan transparansi dan keadilan di negara. Momentum pemilihan mendatang seharusnya dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang sejalan dengan visi presiden. Ini penting untuk konsistensi dalam kebijakan pemerintah.